Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Guru. Pak Guru pagi hari ini akan memberikan pelajaran tentang bahasa Inggris, yaitu materinya yaitu tentang present continuous tense. Sebelum Pak Guru lanjutkan menjelaskan materi ini, ada beberapa hal tentang kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi. Setelah jelas, nanti kita akan latihan. Yang ketiga, setelah latihan, nanti kalian akan diberikan tugas, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nanti Pak Guru akan kasih linknya, dikerjakan sampai selesai. Oke, kita kembali kepada materi. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan yaitu tentang present continuous tense. Pengertian present continuous tense artinya yaitu kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Ini artinya ketika orang itu berbicara, berarti dia sedang melakukan suatu kegiatan yang dia sedang kerjakan, ya. Contoh kalimatnya misalnya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Itu artinya ketika orang itu berbicara, ya, orang itu sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu berarti sedang, ya. Jadi kita perhatikan terus ini, saya sedang belajar bahasa Inggris. Ya. Di dalam bahasa Inggris menjadi I am studying English. Ya. Nah, I ini sebagai subjek, ya. I ini sebagai subjek, kemudian am ini sebagai to be. Studying ini adalah berasal dari kata kerja ke-1 atau verb 1, study, ya, yang artinya belajar, ditambah akhiran ing menjadi study. Kemudian English ini adalah objek atau keterangan. Jadi menjadi I am studying English. Itu, ya. Nah, dalam present continuous tense, ya, ini kita menggunakan kata kerja yang ke-1 atau verb 1, ya, ditambah akhiran ing. Contohnya ini verb 1. Kata kerja sing artinya menyanyi, ditambah akhiran ing menjadi singing. Dan menari, ditambah akhiran ing menjadi dancing. Read membaca, ditambah akhiran ing menjadi reading. Watch artinya menonton, ditambah akhiran ing menjadi watching. Gitu. Kemudian untuk subjek, ya. Kemudian untuk subjek ini harus menggunakan to be. To be-nya disesuaikan dengan subjek. Ya, sebagai contoh misalnya, I kita menggunakan to be am. He kita menggunakan to be is. She kita menggunakan to be is. They kita menggunakan to be are. Jadi to be ini disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Subjek ini artinya adalah pelaku atau orang yang melakukan. Oke, jelas? Oke. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah penjelasan, kita lanjutkan dengan latihan. Pak Guru kasih contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Dia laki-laki sedang menyanyi Lenggang Jali. Kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Dia laki-laki, yaitu he, tulis he. Kemudian to be-nya, he itu to be-nya adalah is, berarti he is, ya. Kemudian menyanyi verb 1-nya adalah sing, ditambah akhiran ing menjadi singing. He is singing the Lenggang Jali. Dia laki-laki sedang menyanyi Lenggang Jali. He is singing the Lenggang Jali.
he ini sebagai subjek, kemudian is ini sebagai to be, kemudian sing itu sebagai kata kerja ke-1, kemudian ditambah akhiran ing menjadi singing, the lenggang jali itu sebagai objek ya atau keterangan. Menjadi he is singing the lenggang jali. Oke, paham? Kita latihan kedua. Contohnya yang kedua adalah nih, mereka sedang menari lenggang jali. Mereka itu they. Tulis di sini they. Terus to be. Kalau they, to be-nya adalah are. They are. Kemudian menari. Menari itu kata kerja kesatunya dance, kan? Then ditambah akhiran ing menjadi dancing. Dancing. Kemudian lenggang jali di sini the lenggang jali. Kita baca di depan, mereka sedang menari lenggang jali. Dalam bahasa Inggris, they are dancing the lenggang jali. They ini sebagai subjek, are sebagai to be, dancing ini kata kerja ke-1 ditambah ing, kemudian the lenggang jali ini sebagai objek. Jelas? Oke, cukup penjelasan sekarang. Nanti kalian kalau kasih tugas di Google Form ya, dikerjakan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut contoh berikutnya, masih dalam bahasan present continuous tense. Dalam present continuous tense itu ada jenis-jenis kalimatnya, yaitu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah kalimat positif atau positive sentence, yang kedua adalah kalimat negatif atau negative sentence, atau yang ketiga adalah interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Nah, contohnya kita lihat ini kalimat positifnya. He is watching a Lenong show. Dia laki-laki sedang menonton sebuah pertunjukan lenong. Nah, itu kalimat positifnya. Kalimat positif itu menyatakan setuju ya, atau persetujuan. He is watching a lenong show. Dia laki-laki sedang menonton sebuah pertunjukan lenong. Kemudian kalimat negatifnya sama, cuman bedanya to be-nya ditambahkan not. Jadi he is not watching a lenong show. Dia laki-laki tidak sedang menonton sebuah pertunjukan lenong. Ya, jadi kalimat negatif menunjukkan atau menyatakan kalimat yang menyatakan penolakan, ya, atau kebalikan dari kalimat positif. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini dibalik, ya, to be-nya menjadi di depan, ya, to be-nya di depan. Jadi is he watching a lenong show? Apakah dia sedang menonton sebuah pertunjukan lenong? Nah, ini kalimat tanya atau interrogative sentence-nya, ya. Kemudian kita latihan berikutnya, they are reading a book. Mereka sedang membaca sebuah buku. Ini kalimat positifnya, ya. Bagaimana kalimat negatifnya? Jadi they are not, tambahin not, sini reading a book. Gitu. Kemudian kalimat tanyanya, to be-nya ke depan, jadi are they reading a book? Tanda tanya. Are they reading a book? Apakah mereka sedang membaca sebuah buku?
Oke, cukup.